A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafarud dunub wasattarul ayub kasyaful qulub ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfil qulub wa qabilut taubati man yatub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Firstly, thank to Allah who has given us the mercy and blessing until we can meet together in this beautiful place without any problem. Alhamdulillah. Secondly, peace and salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Sahabat, kunci sukses untuk menjadi santri itu apa saja? Siapa di sini yang mengaku dirinya santri? Coba angkat tangan yang mengaku dirinya santri. Ya, santri. Saya kan santri. Ya, santri. Jadi, santri siapa? Kita itu sekali santri, tetaplah santri. Santrinya siapa? Santrinya Ustadz Saiful. Ya. Ya. Karena tidak ada mantan guru, tidak ada pula mantan murid. Jadi selamanya kita santri. Sahabat, kesuksesan itu tidak akan datang kepada mereka yang tidak ingin berusaha, hanya diam saja. Namun, kesuksesan itu akan datang bagi orang yang selalu ingin berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Sebagaimana yang telah guru kita sampaikan, Ustadz Saiful, bahwa hidup itu harus ada tujuan, harus ada sasaran, dan juga hikmah. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita mencari ridho Allah. Jika kita sudah mendapatkan ridho Allah, maka otomatis kita akan masuk surga. Nah, selain tujuan, ada pula sasaran. Sasaran itu apa? Sasaran itu adalah cita-cita kita. Cita-cita, harapan kita di dunia. Mau jadi apa? Misal, Sajidah mau menjadi dokter. Nah, bagaimana caranya menjadi dokter yang diridhoi oleh Allah itu? Nah, seperti itu. Tapi, bagaimana jika cita-cita dan harapan kita tidak tersampai? Bagaimana? Ya, ada yang punya harapan namun tidak menjadi kenyataan? Ada. Coba angkat ya. Ya, saya juga dulu memang sangat-sangat ambisius terhadap mimpi, terhadap cita-cita. Dulu, waktu saya kelas 3 intensif atau kelas 2 SMA ya kalau di kita itu benar-benar ingin pergi ke luar negeri. Ya, pokoknya di situ saya belajar sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Terus aja mengejar gitu ya, mengejar mimpi. Sudah disiapkan semuanya, disiapkan persyaratan untuk ke luar negeri, sudah lengkap gitu. Namun ketika ingin menerjemahkan ijazah, berpikir lagi gitu. Menerjemahkan ijazah itu butuh waktu, kalau nggak salah waktu itu 3 hari gitu. 3 hari. Namun kuotanya waktunya itu kurang dari 3 hari. Gimana ini? Apakah passwordnya akan hangus gitu? Saya sama sahabat saya, sebut sajalah Zulfa namanya, memutuskan gitu. Gimana kalau impian kita, udahlah, biar sampai di sini aja gitu. Pokoknya kita gitu aja gitu. Ya udah. Nah, di situ juga saya ketika dapat tugas itu dari Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah, itu dapat laporan gitu ya, nulis laporan setiap Kamisan, nulis laporan
Di situ tiba-tiba orang tua saya nelpon gitu, Neng gitu ya dipanggilnya, Neng sebaiknya nggak jadi gitu ke luar negerinya, tiba-tiba gitu ya, kok kayak gitu, kok nggak boleh gitu, padahal dari dulu itu diridoi tapi nggak jadi gitu. Ya udah, ini yang terbaik gitu, sambil nangis gitu ya depan komputer, ini yang terbaik, tapi nangis gitu, saking apa ya, nggak ada pilihan lagi selain pengen ke sana gitu ya. Dulu tuh pengen ke Maroko gitu aku teh, tapi nggak jadi gitu ya. Namun di sisi lain Allah berikan yang terbaik, yaitu Magdis. Magdis ini emang yang terbaik. Yang dulunya saya ingin ke Maroko karena di sana adalah universitas paling tertua di dunia. Jadi sebelum Al-Azhar itu ada Al-Qurawiyin di Maroko. Nah, Allah juga kasih yang pertama di Jawa Barat, yaitu Lembaga Al-Quran Magdis. Ya sama-sama yang pertama kan gitu. Dan emang ngafal Quran juga gitu. Emang dari dulu emang saya pengen gitu ngafal Quran, tapi baru dikasih saat ini gitu. Nah, ya udahlah sampai situ aja ya ceritanya. Nanti kepanjangan. Nah, ketika ada impian, faida azamta, tatawakkal 'alallah. Ketika sasaran kita tidak menjadi kenyataan, maka ambil hikmahnya. Hikmah, karena setiap kegiatan, setiap apa yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Begitu juga tadi cerita saya. Mungkin kalian juga banyak ya cerita masing-masing. Nah, meskipun di dunia ini memang tidak pasti, namun kita harus berani memastikan diri untuk mempunyai sesuatu yang ingin kita raih ya. Tetap saja jangan cuma tawakal gitu. Tawakal itu kan setelah berusaha dan doa ya kan, nggak cuma diem aja gitu. Langsung aja ya ke ini tips untuk menjadi santri yang sukses. Apa saja yang saya perhatikan ya, ini mah dari saya saja. Yang saya perhatikan, biasanya santri yang sukses itu yang pertama selalu mengutamakan Allah. Jadi setiap kegiatannya mereka selalu mengutamakan Allah, selalu menomor satukan Allah. Pokoknya Allah lagi, Allah terus, Allah dulu. Pokoknya semuanya Allah gitu. Ketika piket misalnya, ketika tujuannya Allah gitu ya, ketika tujuannya itu Allah terus, ketika piket kamar mandi, maka nanti gayung, air, ember akan menjadi saksi bahwa kita itu berjuang untuk Allah. Ketika kita pergi setoran, udah otomatis ketika kita tujuannya untuk Allah, pasti ya itu pasti menjadi saksi. Apapun, bisa rumput, bisa batu, itu akan menjadi saksi kita nanti untuk masuk surga. Amin. Ketika sholat, santri yang sukses itu biasanya sebelum azan mereka itu udah stay di tempat sholat, di shop gitu, udah stay. Pokoknya semuanya untuk Allah gitu kan. Fafiru ilallah, maka berlari-larilah untuk menggapai Allah. Ketika kita mengutamakan Allah, maka Allah pun akan mengutamakan kita. Seperti itu. Saya juga sering kepikiran ketika saya masbuk gitu ya, saya masuk, namun saya tuh gitu masih lancar murojaah. Astagfirullah, apakah ini istidraj? Saya aja mengabaikan Allah gitu ya, masbuk, kok murojaahnya masih lancar. Astagfirullahaladzim, kayak gitu. Padahal Allah itu selalu memberikan gitu, memberikan meskipun kitanya lalai. Bagaimana kalau kita mengutamakan, akan berkahnya banyak ya, pasti berkahnya banyak. Kemudian yang kedua, untuk menjadi santri yang sukses adalah menghormati guru. Nah, peran guru ini adalah sebagai orang tua kita. Orang tua kita di sini. Kalau orang tua asli di rumah gitu ya. Karena apa? Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu terdapat pada ridha orang tua, dan murka Allah itu terdapat pada murka orang tua. Nah, seperti itu sahabat. Untuk hormat kepada guru. Ta'lim muta'alim di antara lain mengatakan,
perlu diketahui bahwa orang yang mencari ilmu tidak akan bisa memperoleh ilmu dan tidak bisa memanfaatkan ilmunya kecuali dengan memuliakan ilmu itu sendiri. Dan orang yang berilmu atau ulama yaitu membesarkan dan menghargai gurunya. Diceritakan bahwa orang tidak menjadi kafir karena berbuat maksiat, tapi ia menjadi kafir karena meninggalkan penghormatan. Umpamanya tentang apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya, tetapi dengan tidak ada rasa hormat sedikit pun kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dicegahnya. Seperti itu. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana abdun man alamani harfan wahidan. Insyaallah ba'a wa insyaallah istaqo." I'taqo salahnya. Wa insyaallah i'taqo wa insyaallah istarqo. Jadi, ana abdun, saya itu hamba bagi yang telah mengajarkan saya walaupun satu huruf. Seperti itu. Dan ketika guru itu berkehendak, maka kita bisa dijual. Ketika guru itu berkehendak, kita bisa dimerdekakan. Seperti itu. Jadi ingat teman-teman, orang yang mengajarkan kita walaupun satu huruf, apalagi tentang apa yang diperlukan dalam agama, maka ia menjadi bapak kita dalam agama. Pokoknya kita sebagai murid, jangan sampai menyakiti hati guru kita. Jangan sampai guru tidak senang kepada kita. Maka kita harus patuh dan juga taat kepada guru kita. Dan yang ketiga ya, 3 aja ya, waktunya udah mau habis. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, orang penting itu memang baik, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Kita itu hidup harus seperti pohon mangga yang ada di pinggir jalan. Kita lemparin batu, tetapi dia tetap membalasnya dengan buah yang manis. Begitu juga dengan kita. Kita harus tidak cuek terhadap teman kita, terutama teman kamar kita. Kita sudah tidak saatnya lagi untuk menjadi orang yang egois, karena kita sudah dewasa. Udah pada lulus SMA kan? Ya, kita harus hidup itu bukan buat diri sendiri, namun untuk orang lain juga. Jadi Superman itu memang keren gitu ya, tapi capek. Beda dengan menjadi super team. Maka dengan kekuatan yang akan disatukan menjadi lebih baik kita. Seperti itu. Jadi ingat, yang terakhir, saya dulu diajarkan untuk manajemen sholat berjamaah. Jadi ketika satu orang salah, maka salah semua. Itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Jadi misalnya ada teman kita masbuk, kita dihukum semuanya. Karena apa? Kita tidak mengingatkan orang itu. Gitu. Kita harus amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ini juga nasihat untuk diri saya sendiri karena saya juga santri dan selamanya akan menjadi santri. Ambil setiap yang baiknya dan buang setiap yang buruknya. Dan ingat, ketika kita mencintai atau menyukai ciptaan, maka cintailah dulu dan kagumilah penciptanya, karena Allah lah yang maha indah. Mungkin cukup sekian. Let's close our meeting today by reciting Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, and let's pray what has Ilmas. Ilmas pray. How? In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear Allah, give us benefit what as useful and our knowledge. And let's Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiran astaghfirullah li wa lakum.